ambisi pribadi Anies aja gitu kan. Di 2025 ya, yang awalnya ya. Dan kemudian baru menjadi partai ini baru berapa minggu yang lalu lah itu. Tapi itu cepat juga ya Prof, setahun itu ya, kurang dari setahun transform jadi. Ya kalau buat saya sih bukan cuma cepat ya, nekat gitu loh. Ya nekat, dan itu pun juga tidak sedikit orang juga banyak memberikan komentar ya. Apakah ini memang keinginan rakyat atau kemudian ambisi pribadi Anies aja gitu kan. Walaupun saya sendiri melihat Anies sendiri nggak begitu aktif atau nggak begitu terlalu aktif di dalam gerakan-gerakan tersebut ya. Mengapa? Karena saya melihat bahwa dia ini kan kebetulan adalah orang yang memang sudah aktif di dalam politik ya, sangat lama ya, sangat lama. Misalnya dia pernah menjadi koordinator dari The Indonesia Institute ya, dan kemudian dia juga pernah menjadi rektor Paramadina ya, dan kemudian dia juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta ya. Jadi dari sisi, dan pernah menjadi calon presiden pada tahun 2024 kemarin ya. Dan Anda tahu ya, dia calon presiden yang dari sisi perolehan suara kan nomor 2 ya, setelah Prabowo. Walaupun angkanya itu benar atau enggak gitu kan. Maksud saya benar tuh bukan dari dianya, tapi dari KPU-nya itu benar atau enggak kita nggak tahu. Dari sisi pemenangnya ya. Betul ya. Ya mungkin karena itu makanya beberapa orang yang menjadikan Anies menjadi calon presiden pada 2029 ini kemudian mendirikan apa yang disebut dengan organisasi kemasyarakatan gerakan rakyat ya. Dan dia udah menjadi, kalau nggak salah menjadi anggota nomor 1 kan, nomor 1 ya. Dan sekarang udah jadi partai politik ya. Tantangannya tapi juga masih berat kan? Misalnya ya, pertama dia harus mendaftarkan ini ke Kementerian Hukum ya, supaya dia legal sebagai partai. Dan Anda tahu untuk menjadi partai itu kan syaratnya banyak. Tapi nomor 1 logistik. Ya itu. Jalanan Anies teman-teman ini sungguh luar biasa. Bagaimana setelah kalah Pilpres 2024 yang lalu, bukannya menyerah, bukannya fokus kepada pekerjaan ataupun karirnya, Anies Baswedan malah semakin menyala, semakin gacor dan semakin luar biasa. Bagaimana ia kemudian membangun partai politik barunya, bagaimana ia menjalankan tugas-tugasnya secara bersamaan, ini sangat luar biasa teman-teman. Bahkan namanya pun mentereng ya sebagai calon ataupun bakal calon presiden 2029 mendatang. Menurut saya sih ini sangat hebat ya, karena mengingat Anies bukan pejabat publik ya, dan nama Anies ini ya selalu menghantui para termul. Sebab biasanya termul itu kepanasan kalau melihat Anies Baswedan itu semakin naik teman-teman. Ya Anies masih di atas awan ya, namanya masih menjadi perbincangan, namanya masih menghantui para termul, bahkan namanya selalu masuk dalam bursa survei teman-teman, survei bursa calon presiden 2029 mendatang. Menurut saya ini adalah sebuah hal yang sangat mengagumkan dari seorang Anies Baswedan. Kita lihatlah bagaimana Anies sebenarnya tidak mempunyai jabatan publik, tapi namanya masih menjadi besar ya. Yuk kita simak video berikut ini. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat, Ketua Umum Bung Syahrin Hamid, tepuk tangan untuk beliau. Sekjen Bung Ridwan, Bendahara dari Berita, dan seluruh jajaran DPP yang tak mungkin tersebutkan namanya satu persatu. Para jajaran DPW, DPD, dan seluruh hadirin sekalian. Pertama, bersyukur alhamdulillah kita diberikan sehat, bisa bersama-sama hadir ikut menyaksikan peristiwa penting bagi perjalanan gerakan rakyat. Yang kedua, saya sampaikan apresiasi. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya diundang untuk bersama-sama hadir pada hari ini ikut menyaksikan, karena sudah 1,5 tahun perjalanan dilewati selama ini, dan sekarang berkumpul kembali, dan sekarang mengorganisasikan diri, insya Allah menjadi awalan yang baik untuk semua. Saya apresiasi sekali, kenapa? Terus sekalian, dulu gerakan rakyat ini tumbuh dengan semangat
untuk membuat Indonesia lebih adil, Indonesia lebih sejahtera, lebih setara kesempatan itu. Itu adalah perjuangan gagasan yang tadi disebut oleh Bung Syahrin. Dan perjuangan gagasan itu kemudian ditawarkan kepada masyarakat. Kita sudah lihat, Pilpres sudah selesai, hasilnya sudah ada, pemerintah sudah terbentuk. Tapi silaturahmi antar komponen ini berjalan terus, diuji oleh waktu. Dan waktu ternyata membuktikan bahwa pertemuan karena gagasan, karena cita-cita, bisa menjaga silaturahmi akhirnya berwujud menjadi sebuah organisasi seperti sekarang ini. Karena itulah saya ingin sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, wabil khusus kepada mereka-mereka yang bekerja non-stop sebelum Oktober, bahkan dari Oktober sampai sekarang. Tepuk tangan buat Bung Syahrin dan teman-teman semua. Karena kita tahu bahwa merawat, menjaga silaturahmi seluruh komponen ini sesuatu yang tidak kecil, ini besar. Nah, kami berharap silaturahmi ini dijaga dengan kerendah hatian. Dijaga dengan kerendah hatian. Membawa ide, membawa gagasan dengan kerendah hatian kemanapun. Karena itu saya berharap pada seluruh jajaran gerakan rakyat bahwa kebersamaan dengan rakyat adalah bagian awalan dari munculnya gerakan rakyat. Dan itu artinya ke depan bersama-sama dengan rakyat, kerendah hatian ini menjadi penting sekali. Dan kami berharap dengan adanya wadah ini, silaturahmi terus terjaga. Saya bersyukur sekali bisa ikut menjadi saksi dalam proses ini. Terima kasih. Perjalanan ke depan, teman-teman, tengoklah Indonesia dengan wajah optimis. Tengoklah rakyat dengan rasa kepercayaan. Karena kita yakin Indonesia punya masa depan yang amat cerah. Dan kita yakin rakyat akan terus membersamai setiap perjuangan yang membela kepentingan rakyat. Jadi teman-teman semua, saya berharap dengan adanya momentum hari ini, maka semua unsur yang selama ini bekerja bersama bisa merawat kebersamaan itu. Buat Ketua Umum Bung Syahrin, salut, terima kasih, apresiasi, dan buat teman-teman semua sekali lagi tepuk tangan untuk semangat itu. Titip kepada semua, pada teman-teman untuk terus bersama-sama dengan semua yang dulu pernah berjuang. Tadi satu kata, rendah hati menyapa semua. Dengan begitu semua unsur yang kemarin berjuang bersama akan menyambut dengan baik. Saya merasa bersyukur karena banyak bermunculan sekarang ini unsur-unsur yang kemarin bekerja bersama. Saya berharap ini bisa menjadi kolaborasi untuk semuanya. Sekali lagi selamat, terima kasih, dan terus sama-sama kita dorong agar gerakan rakyat mencerminkan aspirasi rakyat. Assalamualaikum. Bagaimana teman-teman ya? Seperti yang saya katakan tadi bahwa gak kaleng-kaleng ya kan, gebrakan yang beliau lakukan ini sungguh membuat kita semakin bangga. Kita lihatlah bagaimana Anies Baswedan menjadi tokoh yang dikenal sebagai bagian dari oposisi, ya selalu memberikan pandangan-pandangannya, kritisnya kepada penguasa. Menurut saya itu sangat luar biasa. Ini artinya bahwa Anies betul-betul menunjukkan sikap kenegarawannya teman-teman ya, untuk memberikan pandangan, pikiran yang bermanfaat. Kita lihat juga bagaimana perjalanan panjang politik Anies ini nggak main-main. Beliau di sisi lain ya masih menjadi seorang akademisi, menjadi seorang dosen yang berbagi ilmu pengalaman kepada para mahasiswa, ya kemudian bagaimana ia selalu memberikan seminar ya. Ini adalah contoh pemimpin yang cerdas ya. Contoh pemimpin yang bukan hanya omon-omon tetapi sangat luar biasa, teman-teman. Dan Pilpres 2009 ini adalah kesempatan bagi Anies Baswedan untuk berlenggang lagi sebagai capres. Saya yakin bahkan Anies sudah mendapatkan
tiket ya dari Partai Gerakan Rakyat. Menurut saya ini sangat luar biasa, teman-teman. Partai yang dibentuknya kini ya sangat siap sebagai peserta dalam pemilihan presiden 2029 mendatang dan berhadap-hadapan dengan Prabowo Subianto sebagai sang petahana. Ya memang perjalanan ini tentu tidak mudah, teman-teman. Butuh perjuangan dan butuh pemilihan wakil yang sangat cocok bagi Anies. Dan pertanyaan siapa yang akan cocok bagi Anies ya? Ada dua saja menurut saya, AHY atau KDM. Antara kedua tokoh itu yang sangat ideal, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.